Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Ini adalah suatu mata kuliah pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Oke, kita mulai. Kita mungkin sering dalam kehidupan sehari-hari menggunakan dua kata ya. Ada satu bilangan, satu lagi angka. Kadang kita tidak bisa membedakan apa itu angka dan apa itu bilangan. Hari ini kita akan memperkenalkan kedua istilah tersebut agar bisa dilihat bedanya apa itu angka dan apa itu bilangan. Kita mulai dari bilangan. Bilangan adalah suatu konsep abstrak dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Jadi dapat kita ketahui adalah bilangan itu suatu konsep, berarti dia hanya ada dalam pikiran manusia saja, tapi digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Dan bilangan ini sudah digunakan dari ratusan tahun yang lalu, ya. Kemudian simbol atau lambang untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka. Jadi berbeda antara angka dengan bilangan gitu ya. Kalau bilangan itu adalah konsep abstrak dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, untuk melambangkan konsep abstrak yang tadi itu digunakan angka. Jadi tadi kalau konsep itu ada dalam pikiran kita dan angka adalah representasi dari bilangan. Jadi angka itu adalah simbol dari bilangan. Oke. Selanjutnya, prosedur-prosedur yang menggunakan bilangan sebagai masukan atau input dan menghasilkan bilangan lain sebagai keluaran atau output disebut dengan operasi numerik. Ya, disebut dengan operasi numerik. Jadi nanti kalau ada istilah operasi hitung bilangan bulat misalnya. Jadi itu merupakan prosedur-prosedur ya. Prosedur-prosedur yang menggunakan bilangan sebagai input, sebagai masukannya, dan juga menghasilkan bilangan juga sebagai keluaran atau output, itu disebut sebagai operasi numerik. Nah, operasi numerik itu ada dua, ada operasi uner namanya, operasi satu masukan dan satu keluaran. Jadi satu masukannya, satu luaran. Kemudian ada operasi biner. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak dipakai itu adalah operasi biner ya. Operasi biner adalah operasi yang melibatkan dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai luaran. Jadi dia melibatkan dua bilangan sebagai masukannya dan menghasilkan satu bilangan sebagai hasilnya. Misalnya operasi penjumlahan gitu ya, prosedurnya adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan itu misalnya 2 tambah 3, itu kan dua buah bilangan sebagai masukannya, tapi dia menghasilkan satu gitu ya. Jadi 2 tambah 3, 5. Jadi dia menghasilkan 5 atau satu buah bilangan sebagai luarannya. Oke, itu yang kita sebut sebagai operasi biner gitu ya. Secara sederhana artinya seperti itu. Oke, kembali kita ulang. Jadi bilangan itu adalah suatu konsep dasar yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Kemudian angka adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan. Lalu operasi hitung atau operasi numerik itu adalah prosedur-prosedur yang digunakan yang menggunakan bilangan sebagai input dan menghasilkan bilangan lain sebagai output. Oke, sebagai contoh dari operasi biner itu yang paling terkenal itu adalah penjumlahan dan perkalian gitu ya. Penjumlahan dan perkalian adalah contoh dari operasi biner. Selanjutnya ada istilah aritmatika ya. Jadi ada pula istilah aritmatika. Istilah aritmatika ini adalah kajian matematika tentang operasi numerik ya. Jadi aritmatika adalah kajian matematika tentang operasi numerik. Operasi numerik tadi adalah prosedur ya, prosedur-prosedur yang menggunakan bilangan sebagai masukan dan menghasilkan bilangan sebagai output. Nah, dalam matematika kajian khusus yang membahas ini disebut dengan aritmatika namanya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam bilangan
yang nanti akan berhubungan dengan kita ketika perkuliahan ini jalan, ya. Pertama kita kenal dulu bilangan asli. Bilangan asli nanti, himpunan bilangan asli itu kita lambangkan dengan huruf N besar, N kapital. Itu berasal dari natural number ya, natural number. Nah, adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan bulat ya. Dia bilangan bulat yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dalam kajian bilangan asli ini ada beberapa jenis bilangan yang masuk ke dalam bilangan asli. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ya, yang tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, mungkin saudara bisa menemukan apa rumus dari bilangan ganjil sebagai latihan ya. Jadi bilangan ganjil ini adalah bagian dari bilangan asli. Selanjutnya yang kedua, bagian dari bilangan asli juga adalah bilangan genap. Ya, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi bilangan genap ini adalah bagian dari bilangan asli. Nah, mungkin saudara bisa juga belajar menemukan apa itu bilangan genap dengan menggunakan rumus bilangan genap. Itu dijadikan sebagai latihan gitu ya. Kemudian yang termasuk juga dalam bilangan asli ini adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Atau ada juga yang mengatakan bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Atau juga bisa kita katakan bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi kata faktor itu dikatakan sebagai yang mampu membagi bilangan tersebut ya, atau yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Ingat bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima ini merupakan bilangan bulat ya, yang merupakan bagian dari bilangan asli. Oke. Itu tadi bagian-bagian dari bilangan asli. Selanjutnya kita masuk bilangan kedua yang akan kita pelajari adalah bilangan cacah. Semenjak angka 0 ditemukan dari literatur India dan dikembangkan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, angka 0 dianggap sebagai sebuah angka, tetapi 400 tahun kemudian baru di Eropa digunakan angka 0 tersebut. Setelah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi mempublikasikannya. Jadi di zaman Ibnu Musa Al-Khawarizmi mempublikasikannya, orang Eropa belum menggunakan angka 0. Mereka masih menggunakan angka bilangan-bilangan asli ya. Tapi 400 tahun kemudian baru mereka berani menggunakannya gitu ya. Nah, gabungan dari bilangan asli dengan 0 ini kita kenal dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah gabungan bilangan asli dan 0. Jadi dapat kita tulis adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan cacah. Tetapi beberapa ilmuwan dan ahli mengatakan bahwa bilangan cacah ini masih dikategorikan sebagai bilangan asli ya. Jadi bilangan asli di beberapa komputer itu ditulis dari 0. Padahal aslinya bilangan asli itu adalah dari 1 ya. Tetapi beberapa komputer dan ilmuwan mengatakan bahwa bilangan asli itu dimulai dari 0. Padahal sebenarnya bilangan 0 dengan bilangan asli kita sebut sebagai bilangan cacah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang yang ketiga. Bilangan ketiga yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat. Bilangan bulat, yang himpunan bilangan bulat ini nanti dilambangkan dengan huruf Z besar, Z kapital gitu ya. Berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya bulat.
Jadi bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dengan lawan bilangan asli. Jadi bilangan bulat ini adalah gabungan dari bilangan cacah dan lawan dari bilangan asli. Nah, kita tahu tadi bilangan asli itu adalah bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi lawannya tentu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan bulat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan integer number atau bilangan integer. Kemudian dia terdiri dari bilangan bulat positif atau yang biasa kita kenal sebagai bilangan asli 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa ketika kita menyebut bilangan positif, maka tanda positif tidak perlu dituliskan di depan bilangan tersebut. Sedangkan tanda negatif wajib dituliskan di depan bilangan tersebut untuk mengatakan kalau bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Itu yang perlu diingat. Jadi ketika kita berbicara bilangan positif tidak perlu menuliskan tanda positif, sedangkan untuk bilangan negatif perlu wajib sekali menyatakan negatifnya dengan memberikan tanda di depan bilangan tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat yang akan kita pelajari adalah bilangan yang cukup terkenal dan ini cukup susah dikuasai oleh peserta didik nanti, yaitu bilangan rasional ya. Bilangan rasional nanti dilambangkan dengan huruf Q kapital. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat B-nya tidak 0, A dan B itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B dengan B tidak 0, A dan B bilangan bulat. Kalau kita perhatikan semua bilangan di atas tadi, baik itu bilangan asli, bilangan ganjil, genap, prima, kemudian bilangan cacah tadi dapat dinyatakan dalam bentuk rasional. Contohnya kita punya 4. 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Berarti 4 itu sama dengan 8 per 2 gitu ya. Atau 16 per 4. Nah, jadi bisa dinyatakan dengan itu. Berarti semua bilangan yang di atas tadi bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional ya. Jadi kemudian yang perlu kita ingat, bilangan rasional ini banyak bentuknya nanti ya. Tapi itu nanti kita pelajari nanti gitu. Selanjutnya yang kita akan kasih tahu lagi bahwa bilangan rasional ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan pecahan gitu ya. Dan tadi sudah kita katakan bahwa bilangan pecahan itu bentuknya banyak sekali. Tapi nanti itu kita bahas pada materi berikutnya. Contoh di sini adalah karena tadi bentuknya adalah A per B, kita sengaja memilihkannya dalam bentuk A per B. Contohnya setengah, 2 per 3, 3 per 4, 7 per 6, 8 per 4 dan sebagainya. Itu adalah contoh dari bilangan rasional atau bilangan pecahan. Kemudian yang kelima, bilangan yang akan kita pelajari adalah bilangan irasional ya. Bilangan irasional. Nah, ini sebenarnya lawan dari bilangan rasional tadi. Ini kata irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi ada bilangan yang memang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau tadi kita mengatakan bahwa semua bilangan yang sebelumnya yang kita bahas itu bisa dinyatakan sebagai A per B. Tetapi ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Yaitu contohnya kita sediakan di sini adalah akar 2, akar 3, pi ya, ini pi, kemudian bilangan Euler. Itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bilangan irasional ini dikenal juga sebagai bilangan akar ya. Jadi kita sebutnya sebagai adalah bilangan akar atau bilangan berpangkat pecahan ya. Contoh bilangan berpangkat pecahan itu bisa mungkin seperti di atas ini kita ganti 2 berpangkat setengah misalnya. Ya, atau 3 pangkat setengah ya, 3 pangkat setengah. Nah, itu adalah contoh dari bilangan irasional. Selanjutnya, bilangan keenam yang akan kita bahas itu adalah bilangan real.
ya, dilambangkan dengan huruf kapital R nanti. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi gabungan dari bilangan rasional dan irasional itu kita sebut sebagai bilangan real gitu ya, sebut sebagai bilangan real. Berarti dapat kita ketahui bahwa dari 1 sampai 5 tadi, jenis bilangan tadi 1 sampai ke 5 tadi adalah bagian dari bilangan, dirangkum menjadi satu bilangan, suatu himpunan besar bilangan yang kita sebut sebagai bilangan real atau bilangan nyata. Dan bilangan nyata ini sampai hari ini digunakan sebagai perhitungan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu bilangan real ya. Selanjutnya kita kasih contoh dari bilangan real. Karena bilangan real itu adalah gabungan dari semua bilangan tadi atau gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi contohnya 1 akar 2, pi, e, 1/2, 3, 7 dan seterusnya itu adalah bilangan real ya. Termasuk nanti mungkin bentuk pecahan yang bermacam-macam tersebut, dia semuanya adalah bilangan real. Oke, yang terakhir kita perkenalkan ini bilangan yang unik ya. Yang terakhir ini kita kenal dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks atau dilambangkan dengan huruf kapital C. Bilangan kompleks atau bilangan khayal ya. Kadang disebut juga dengan bilangan imajiner, yaitu suatu bilangan yang memiliki bagian real dan memiliki bagian imajiner. Dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan A ditambah IB ya. Dengan A itu bagian realnya dan B itu bagian imajinernya. Lalu I itu akar dari -1. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam bilangan real, akar -1 tidak ada ya, tidak ada nilainya akar -1. Tetapi karena ini bilangan kompleks, akar -1 itu dilambangkan dengan I. Nah, contohnya adalah Z sama dengan 2 tambah 3I dan Z sama dengan 2 kurang 3I. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa agak rumit berbentuk dari bilangan kompleks ini. Kenapa? Karena bilangan imajiner selalu dinyatakan berpasangan ya, selalu dinyatakan berpasangan. Pasangannya ini kita sebut sebagai konjugatnya atau sekawannya. Jadi seperti contoh itu, Z sama dengan 2 tambah 3I, maka konjugatnya adalah 2 kurang 3I atau sekawannya. Jadi sekawannya adalah 2 kurang 3I. Itu tadi bilangan-bilangan yang sudah kita kenal, ada 7 jenis bilangan yang akan kita pelajari, tetapi mungkin untuk nomor 7 akan kita tinggalkan karena ini agak spesial, jadi kita tinggalkan. Maka kita fokus nanti sampai 6 jenis bilangan yang akan kita pelajari beserta aturan-aturan dan operasi-operasinya gitu. Oke, jadi dari ketujuh bilangan tadi dapat kita gambarkan relasi bilangan itu atau hubungan dari bilangan tersebut. Bilangan yang pertama itu adalah bilangan asli natural number, kemudian ada 0, jadi mereka bergabung di sana dengan bilangan asli dengan bilangan cacah gitu ya. Kemudian ada Zahlen di atasnya, berarti lebih besar melingkupi bilangan asli tadi, Zahlen bilangan bulat. Kemudian ada bilangan pecahan, jadi bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B tadi. Kemudian selain itu ada bilangan irasional tadi, bilangan irasional, sehingga nanti gabungan antara bilangan bilangan rasional dengan irasional terbentuk nanti bilangan real ya, bilangan R. Kemudian terakhir yang paling besar adalah bilangan kompleks, sehingga bisa kita bikin hubungannya N subset dari Z, subset dari Q, subset dari R, subset dari C dengan Q iris IR sama dengan himpunan kosong. Berarti antara bilangan rasional dan irasional tidak berhubungan mereka ya, karena tidak ada satu angka pun di dalam itu yang saling berkaitan, sehingga ini hubungan antara bilangan-bilangan. Berarti kalau begitu yang akan kita bahas nanti dari bilangan asli ini sampai bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan dan bilangan irasional sampai bilangan real. Jadi sampai bagian lingkaran yang ini, jadi tidak sampai ke C gitu ya. Nah, itu kajian mata kuliah kita dari semester
ini. Nah, kemudian ada beberapa bilangan yang spesial yang sering digunakan dalam matematika. Bilangan itu biasanya didapatkan dari hubungan beberapa variabel dalam suatu kajian, ya. Contohnya adalah bilangan komposit, mungkin ini bilangan spesial ya. Ada bilangan spesial, bilangan khusus, kita namakan bilangan khusus. Bilangan khusus contohnya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah nanti diturunkan dari bilangan prima gitu ya. Kemudian ada lagi bilangan pi yang tadi. Bilangan pi ya. Pi ini biasa dilambangkan, ada yang pakai 22/7 atau ada yang menggunakan 3,14. Kemudian ada lagi bilangan Euler ya. Bilangan Euler. Bilangan Euler, atau mungkin Anda sudah ada juga bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro. Oke, ada bilangan Avogadro. Kemudian ada juga bilangan bilangan konstanta emas namanya ya. Jadi ada konstanta emas. Konstanta emas. Ada juga konstanta emas. Konstanta itu bilangan Fibonacci gitu, tapi biasanya bilangan Fibonacci itu adalah deret gitu ya, atau barisan bilangan-bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Itu kajiannya berbeda, tapi dia tetap juga bilangan Fibonacci. Dari bilangan Fibonacci itu nanti akan ada bilangan emas, bilangan yang digunakan Tuhan biasanya untuk membuat menciptakan kombinasi-kombinasi agar makhluk ciptaannya itu terlihat sempurna. Nah, bilangan ini sudah ditemukan oleh manusia dan dimanfaatkan untuk membuat patung, membuat lukisan oleh Leonardo da Vinci dan sebagainya. Jadi bilangan ini dimanfaatkan untuk membuat lukisan agar terlihat seimbang, misalnya ukuran mata, ukuran dagu, ukuran leher dan sebagainya. Dan biasanya angka emas ini digunakan juga untuk membantu manusia untuk menemukan daerah-daerah tambang yang sulit dicapai. Itu kira-kira bilangan-bilangan spesial. Tentu dalam matematika yang sering kita gunakan nanti tentu adalah bilangan pi ya, 22/7 atau 3,14. Kemudian ada bilangan Euler. Mungkin ada bilangan-bilangan lain yang banyak digunakan, tetapi mungkin nanti kita akan coba membicarakan bilangan tersebut. Oke, itu saja mungkin materi kita pengantar dari bilangan. Jika bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan share. Nanti kita akan lakukan diskusi ketika perkuliahan.